Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini Sabtu 9 Januari 2021 yang adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menyampaikan kepada kita tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Pada waktu itu Yohanes sudah populer karena membaptis banyak orang. Karena itu ia mempunyai banyak pengikut yang bergabung dengan dia menjadi muridnya. Pada suatu saat terjadi perselisihan antara murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Dan mereka melaporkan kepada Yohanes bahwa Yesus juga telah membaptis banyak orang. Nah, di sini Yohanes sadar bahwa ia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias. Maka ia tidak terlena oleh kehormatan dan pujian. Ia pun memberikan kesaksian yang benar tentang Yesus. Dengan tulus dan rendah hati, ia bersaksi, "Aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulinya." Yohanes juga berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara-saudariku yang terkasih, sikap rendah hati, itulah keutamaan yang ditunjukkan Yohanes Pembaptis. Ia sadar akan tugas yang dijalankannya. Ia tidak suka menonjolkan diri meskipun ia sudah dihormati banyak orang karena karyanya dan sudah sangat dikenal dengan baik oleh banyak orang. Tetapi ketika Yesus datang dan juga mulai membaptis, Yohanes membiarkan Yesus semakin besar dan memberi kesempatan kepada Yesus. Karena itulah tugasnya untuk mempersiapkan akan datangnya Yesus yang akan membaptis dengan air dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk menjadi semakin rendah hati, meneladani keutamaan yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Terutama dalam hidup bersama, kita semakin membangun semangat pelayanan yang tulus sebagai wujud kasih kita bagi sesama. Marilah kita membangun hidup bersama dengan semangat Injil, terutama kerendahan hati, untuk membiarkan orang lain bertumbuh dan berkembang, menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.